Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti mata kuliah agama Islam, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah oleh karena dengan nikmat-Nya kita masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan kali ini, materi kita adalah konsep hukum dan HAM dalam Islam. Satu materi yang sangat penting sekali dalam mata kuliah ini. Yang pertama-tama perlu kita pahami dan kita ketahui, khususnya para mahasiswa, berbicara tentang hukum dalam Islam ini, maka yang pertama harus diketahui ialah sumber hukumnya. Ya, kalau hukum Islam, sumber hukumnya itu jelas. Ada dua sumber hukum yang sangat pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berbeda dengan hukum-hukum yang lain atau hukum positif yang berlaku di negara, di beberapa negara, yang sumber hukumnya itu adalah dari pemikiran manusia atau hasil pengalaman para manusia. Tetapi kalau hukum Islam, sumbernya jelas adalah firman Allah, Al-Quran. Jadi zat yang menciptakan manusia ini, zat yang menciptakan seluruh alam ini, itu yang menurunkan Al-Quran, yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber hukum. Sehingga dengan demikian, tidak diragukan akan kebenaran hukum itu. Ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang sering menjadi persoalan ialah bahwa ketika oknum dari seorang muslim itu ia melakukan sesuatu sebagai sebuah pelanggaran hukum, sesungguhnya itu bukan kesalahan dari hukum itu sendiri, atau bukan kesalahan dari sumber hukum itu, tetapi adalah kesalahan dari person. Ya, karena sumber hukum Islam, Al-Quran ini sebagai sumber hukum, adalah kebenaran yang mutlak. Sebab ia datang dari zat pencipta manusia, pencipta alam ini. Lalu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia ini kalau secara umum diartikan adalah hak dasar atau hak yang dibawa lahir manusia.
Ya, kalau dalam Islam disebutkan bahwa hak yang dibawa lahir yang dianugerahkan dari Tuhan. Sehingga dengan demikian itu perlu dihormati, dihargai, karena ia merupakan hak yang dibawa lahir. Ya. Dan di sana, di dalam hukum Islam, ia juga memberi kebebasan kepada manusia, tetapi kebebasan yang terbatas. Yang membatasi ialah hak dan kewajibannya itu. Manusia bebas berkreasi, manusia bebas berbuat, tetapi ia dibatasi oleh kewajiban-kewajiban atau hak-hak yang harus dijaga. Ya. Karena ketika manusia diberi kebebasan sepenuhnya tanpa ada batasan, maka itulah yang akan menimbulkan sebuah problem besar di tengah-tengah kehidupan. Karena itu Islam membatasi. Batasannya ialah ada kewajiban. Ya. Ada kewajiban yang harus dijaga, di mana tentu terkait dengan hak orang lain. Jadi ketemu antara hak dan kewajiban. Kewajiban dari seseorang, dan itu hak orang lain. Dan sebaliknya, kewajiban orang lain dan hak buat kita. Nah, ketika kita ini mampu menjaga kewajiban-kewajiban kita, tentu hak orang lain akan terjaga. Hak orang lain akan terpenuhi. Ya. Misalnya seorang orang kaya. Ya. Ini dalam Islam, dalam hukum Islam, seorang orang kaya. Ada kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa zakat itu adalah haknya orang fakir miskin. Nah, sehingga dengan demikian ketika orang kaya ini, seorang orang kaya ini tidak boleh sebebasnya menggunakan hartanya lalu melupakan kewajibannya terhadap fakir miskin dan anak yatim. Ia harus memanfaatkan sebahagian dari hartanya itu mengeluarkan zakat. Untuk apa zakat itu? Bagian dari fakir miskin. Haknya fakir miskin. Jadi tidak boleh ada, tidak dikenal di dalam Islam itu seorang pemilik harta itu menimbung hartanya untuk dirinya sendiri karena ada hak orang lain. Ya. Dalam bentuk zakat. Ini diatur di dalam hukum Islam dalam bentuk fikih. Ya, hukum Islam atau istilah lain dalam syariat agama. Nah, disinilah indahnya kita ketika kita memahami hukum Islam. Hukum Islam. Dan hak asasi manusia. Hak yang dibawa lahir. Ya, yang harus dijaga. Ya, yang harus dihormati oleh orang lain. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan. Di dalam penerapan hukum Islam ini ya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian ada hukum mengatur manusia dengan sesama manusia. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini syariat, ini hukum. Manusia harus menjaga hubungannya dengan Tuhannya, dan dia harus menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia ini itu dalam berbagai aspek. Berbagai aspek. Ada hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk hubungan ekonomi, ya, atau hubungan dagang, hubungan pernikahan,
Ya. Hubungan persyarikatan ini semua diatur. Ya, termasuk di dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan itu juga diatur dalam hukum Islam. Sehingga tidak boleh ada orang yang merampas haknya orang lain. Nah, sehingga dengan demikian kalau penerapannya ini benar, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Karena semua taat pada aturan hukum itu. Iya. Kemudian selanjutnya bahwa yang sangat prinsip sekali bahwa terkait dengan hukum Islam ini, sanksi hukumnya beda dengan sanksi hukum dari hukum yang lain. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, sanksi hukumnya beda dengan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum Islam ini, yang sanksi hukumnya juga beda. Kita ambil contoh. Ya. Seorang yang mencuri. Ya. Ya. Ya, kalau hukum Islam, kalau ia tidak bertobat ya dari perbuatannya itu, sekalipun dia tidak mendapatkan sanksi hukum di dunia, di akhirat dia akan dapat. Sementara kalau hukum nasional atau hukum yang lain, kalau ia tidak didapat, sudah aman dia. Tidak ada sanksi apa-apa dia dapat. Tidak ada dia dapat sanksi untuk akhirat. Tidak dipersiapkan sanksi untuk akhirat bagi hukum yang lain. Tapi hukum Islam, kalaupun Anda tidak dapat sanksinya di dunia, maka di akhirat Anda akan mendapatkan sanksinya. Disitulah nilainya. Begitu tinggi nilai dalam hukum Islam ini, karena ia mengantar manusia, mengatur manusia sampai akhirat. Iya. Sampai di akhirat. Artinya sanksi hukum yang kita akan dapatkan itu bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Sehingga dengan demikian, memang manusia diantar untuk berpikir bukan hanya melihat di dunianya, tetapi dia harus melihat sampai akhirat. Makanya kalau kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita minta kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat. Dan kita minta dibebaskan dari azab neraka. Iya. Nah, itulah kelebihan, satu contoh kelebihan penerapan Islam. Bahwa sanksi hukum Islam itu bukan hanya di dunia, tapi dia akan dapat sampai di akhirat. Sementara kalau hukum lain, itu hanya di dunia. Hanya di dunia. Beri sanksi. Itu pun kalau didapat. Kalau ditemukan pelanggaran hukumnya, maka dia beri sanksi. Tapi betapa banyak pelanggaran hukum yang tidak didapat oleh aparat penegak hukum, mereka aman. Mereka aman karena tidak didapat. Atau didapat tetapi tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti untuk menjerat pelakunya itu, diberikan sanksi hukum, maka mereka bebas. Tetapi dalam hukum Islam, ketika Anda benar melakukan perbuatan itu, maka kalau di dunia tidak mendapat sanksinya, di akhirat Anda pasti mendapatkannya. Dan itu pula lah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana kepada hambanya, maka dia membuka pintu taubat. Ada namanya pintu taubat, pintu maghfirah. Bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran syariat, ketika ia menyadari dan minta tobat kepada Allah, maka dia akan dimaafkan. Mereka sudah bebas. Ya, sampai diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku yang telah berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmatku. Ya. Karena
kami akan mengampuni seluruh dosa. Sebab dia memiliki sifat pemaaf atau sifat mengampuni seluruh dosa. Nah, ini juga merupakan satu keunikan tersendiri, satu keistimewaan tersendiri dalam hukum Islam, bahwa sekalipun memang diancam untuk sanksi hukum sampai di akhirat, tetapi ketika pelakunya itu bertobat, meninggalkan perbuatan itu, dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah, menyesali perbuatan itu, dan dimaafkan dia, tidak mengulangi lagi, maka dia lepas dari hukuman nanti di hari kemudian. Lepas. Ya. Di sini juga kelihatan nilai yang sangat tinggi di dalam hukum Islam ini. Ya. Jadi para mahasiswa yang saya muliakan, memang sebagai seorang Muslim perlu mendalami ya namanya hukum Islam ini, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Agar kita menjaga betul ya hal-hal yang diatur di dalam hukum Islam itu, ya baik itu terkait dengan persoalan ibadah ataupun terkait dengan persoalan muamalah. Persoalan ibadah yang saya maksud adalah persoalan hubungan kita dengan Allah. Persoalan muamalah adalah persoalan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ya, ini perlu dijaga dengan baik agar kita bisa selamat. Iya. Nah, kemudian bahwa ya kita di Indonesia ini beruntung, di Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia sangat beruntung sekali, oleh karena undang-undang negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum kita, ya mengatur ya bahwa setiap pemeluk agama diberi kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya. Ya, jadi kita di Indonesia ini sangat beruntung sekali, sekalipun negara kita bukan negara Islam, dasar negaranya adalah Pancasila, undang-undangnya adalah Undang-Undang Dasar 45, tetapi konstitusi itu atau Undang-Undang Dasar 45 memberi jaminan kita. Di pasal 29 itu memberi jaminan setiap warga negara diberi kebebasan untuk menjalankan syariat agamanya. Jadi memang sangat tergantung kepada kita sebagai warga negara Indonesia ini. Mau melaksanakan syariat agamanya atau tidak. Karena negara sudah memberi kebebasan kepada kita. Tidak saling mengganggu dengan penganut agama yang lain. Ya. Jadi di sini juga kelihatan penerapan hak asasi manusia, bahwa Islam sangat menghargai hak-hak orang lain perlu dijaga. Ya, hak-hak orang lain perlu dihormati. Sehingga dengan demikian akan terwujud sebuah ketentraman hidup ini. Ya. Jadi kita ini sangat beruntung sekali dan bersyukur sekali memiliki dasar negara, konstitusi negara kita yang memberi kebebasan kepada setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya dengan bebas. Iya. Misalnya, ya kita bebas melaksanakan sholat, bebas melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lain. Ya. Jadi negara menjamin kebebasan kita. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, jadi mari kita memahami hukum Islam ini dan hak asasi manusia secara benar, bahwa konsep hukum Islam itu adalah damai. Artinya hukum Islam tidak memaksakan kepada seseorang di luar kesanggupannya. Di luar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang sesuatu di luar kemampuannya. Juga hukum Islam ini tidak boleh kita paksakan, atau agama Islam ini tidak boleh kita paksakan kepada umat yang lain. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi tidak benar kalau ada tudingan dari orang-orang lain yang mengatakan bahwa kita ini memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Tidak. Jelas sekali di dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Di sinilah kelihatannya bahwa ya, Islam ini adalah agama yang sangat toleran. Ya. Jadi kalau ada opini yang berkembang bahwa Islam ini adalah tidak toleran, itu adalah keliru, tidak benar. Islam agama yang paling toleran. Sebab diatur di dalam kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum kita. Lakum dinukum waliyadin. Agama, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Urus agamamu, kami juga urus agamaku. Ini menunjukkan bahwa kita toleran, sangat toleran. Dan tidak memaksakan agama kita terhadap penganut agama lain. Iya. Tidak memaksakan. Karena yang namanya memeluk Islam itu hidayah. Hidayah. Jadi misalnya ada orang Nasrani ya, yang mu'alaf masuk menjadi pemeluk agama Islam, itu hidayah. Hidayah dari Allah. Ya, yang diberikan kepada seseorang. Ya. Tidak mungkin melalui paksaan karena dia tidak pasti menerimanya dengan baik ketika melalui paksaan. Jadi Islam agama yang sangat toleran. Berdasarkan hukum Islam ini, Islam adalah agama yang sangat toleran. Memahami kondisi umat lain. Ya, ia menghargai hak orang lain. Ya, sehingga kita masing-masing menjalankan syariat agama kita sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing tanpa saling mengganggu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sering mendengar atau kita membaca ada namanya teroris. Sesungguhnya itu bukan konsep dari Islam dan itu bukan dari Islam. Konsep itu tidak ditemukan di dalam Islam. Ya, ia melakukan tindak kekerasan. Bukan. Justru Islam mengajak kita ini, memerintahkan kepada kita ini untuk damai. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi dilarang kita bermusuhan. Dilarang terhadap umat lain sekalipun. Dilarang kita bermusuhan. Kecuali kalau umat-umat lain itu menyerang kepada kita atau mengganggu kita, maka tentu kita harus membela agama kita. Membela kehormatan agama kita. Karena itu perintah langsung dari Allah. Iya, menjaga kehormatan. Kalau ada yang mencoba-coba menginjak-injak hukum Islam, Al-Quran kita dilecehkan, maka kita harus tampil membelanya. So itu kewajiban sebagai umat beragama Islam. Ya, tetapi tidak berarti kita akan menyerang orang dalam kondisi aman, tidak. Islam adalah agama yang sangat toleran. Islam adalah agama yang sangat mendambakan namanya kedamaian. Karena dengan damai kita akan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, di para mahasiswa yang saya muliakan, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentu saja harapan kami ialah ya tolong para mahasiswa ini banyak membaca ya literatur yang terkait dengan ini untuk lebih menambah wawasan kita, pengetahuan kita, lebih memperdalam pengetahuan kita. Karena ini hanya secuil saja, sedikit saja yang kita sampaikan. Ya, tentu saja kita ingin Anda lebih menambah wawasannya lewat banyak membaca, ya, banyak mendengar, agar dengan demikian
kita bisa betul-betul memahami dengan benar hukum Islam dan hak asasi manusia. Ya, saya kira demikian. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.